Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Babak 693, Suemei, Xiaoyan perlahan berjalan ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap dibuang dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu mengikuti alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang gitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiaoyan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiaoyan masih memiliki beberapa perasaan terhadap asosiasi alkemis ini yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, ia telah mengalami kompetisi penghilangan obat yang hebat yang sangat sulit baginya. Namun, ia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika ia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Peningkatan ini tidak kecil. Tatapan Xiaoyan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Saat mereka perlahan-lahan berjalan ke area transaksi, jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, ia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skifiretri Misterius Chang'e dari Xiaoyan adalah sesuatu yang untungnya dia dapatkan dari tempat ini. Xiaoyan berjalan ke area transaksi dengan Ziyan. Penjual tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiaoyan berseru. Menyusul pertumbuhan asosiasi alkemi selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah sangat berkembang. Tatapan menyapu Xiaoyan tiba-tiba berhenti tepat setelah ia memasuki area transaksi. Dia agak terpana melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari sana. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan dingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiaoyan mengingat murid Frank yang dia temui di Black Rock City ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Suemei, Xiaoyan mendapatkan perasaan positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini adalah karena yang terakhir ingin membujuk Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Agung Alchema, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis ini yang memiliki karakter seperti salju sedingin es juga memberi kesan yang cukup baik pada Xiaoyan. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka 3 tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah menatapnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Ziyan bersama saat dia perlahan-lahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang sengit. Tidak lama setelah Xiaoyan bergabung dengan aliran manusia, Suemei yang telah membungkuk tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat memutar kepalanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah seperti gunung bersalju yang halus dan halus membawa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan pergi tanpa sengaja memperlambat langkah mereka. Pandangan mereka memandangnya agak rakus. Suemei sedikit merajut alisnya di wajah tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiaoyan menarik Ziyan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi vendor. Pandangannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawala telah melebar tapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat membuatnya tertarik setelah menghabiskan 10 menit ditambah. Semua dari mereka adalah barang rusak-rusak. Ziyan memukul mulutnya dan bergumam.
Yaowan yang biasanya dia makan semuanya dimurnikan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Ramuan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya, bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiaoyan juga tidak berdaya dalam menghadapi ini. Tampaknya ingin menemukan harta karun seperti Skifiretri Misterius Chang'e. Di tempat ini benar-benar harus bergantung pada keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiaoyan akhirnya menyerah harapan setelah roaming sedikit lebih lama. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke arah Zian. Tepat ketika dia akan pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa enigma yang keras. Xiaoyan biasanya tidak tertarik untuk menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Karena itu, ia hanya mengangkat matanya sebelum memutar tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, suara marah yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang membuatnya berhenti. Tatapan Xiaoyan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok putih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Zian dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi gitu saja seperti ini." Gitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Zian dan dengan cepat berjalan menuju daerah di mana keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan mengalihkan pandangannya dari gangguan di dalam. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah-tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi dengan kemarahan. Ada beberapa laki-laki berjubah alkemis yang berdiri agak jauh di depan tawanya ketika mereka melihat wajahnya yang memerah. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan terlalu berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke orang yang adalah pemimpin dan dengan marah berteriak. "Hihi, Sue Mei, orang dengan penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena aku bisa menawarkan harga yang lebih tinggi darimu, wajar saja kalau benda ini milikku. Bahkan jika Anda merujuk masalah ini kepada ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa di hadapan teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh kepada pemilik vendor dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah es skala ular api es ini. Apakah Anda menjualnya?" Pemilik vendor itu terkejut ketika dia mendengar tangisan Aoba. Dia segera bersuka cita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular es api ini agak langka, itu adalah yang paling bernilai 20.000 koin emas. Tidak terduga bahwa orang yang hilang ini sebenarnya bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan buah es skala ular api di tangannya dengan tatapan bangga. Dia mengepalkan gigi peraknya tapi benar-benar tak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat ramuan obat ini yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil obat. Dia baru saja menyetujui harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, upayanya merayunya secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin merupakan kegagalan, tapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei menyebabkannya sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, yang memiliki otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah guru Aoba. Karenanya, Mei Sue tidak berani menyerang dan melukai orang ini meskipun merasa sangat kesal. Namun, Sue Mei jelas meremehkan kekejian permen lengket ini.
Toleransi wanita itu menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang bisa didapatnya. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengepalkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular es api ini. Mata Sue Mei sedingin es ketika dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan tepat ketika dia berbalik. 100.000 koin emas untuk membeli buah es skala ular es api ini. Semua orang terkejut ketika tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sebelahnya. Beberapa orang tanpa sadar menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba. Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu, belumkah kamu? Sue Mei tertegun saat dia melihat pria muda berjubah hitam itu. Dia terengah-engah tapi kata-kata yang telah mencapai mulutnya dengan tergesa-gesa tertelan saat melihat audiensi sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank sehat? Guru baik-baik saja. Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah kamu tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama? Pergi dengan cepat. Jangan menyinggung orang-orang ini. Karena Sue Mei dalam retret. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini selama 2 hari terakhir yang telah menjadi berita terbesar Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Misty Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Misty Cloud Sect. Oh, Yu, Napa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan? Wajah Aoba perlahan menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertama. Dia mengeluarkan tawa yang aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada Ice Scale Snake Scale Fruit. Saat dia dengan dingin tertawa, Tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda hanya harus berguling ke satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain. Kalau tidak, Anda mungkin bisa memasuki ibu kota, tapi Anda tidak akan bisa meninggalkannya.